Selamat sore, saya atas nama Hubertus Patiojan. Saya berasal dari kampus Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Di sini saya mau menjelaskan terkait kemunculan virus corona yang berkaitan dengan perang ideologi global. Mengenai perang ideologi global, di sini banyak yang tidak terpikirkan sebelum serangan virus atau wabah corona COVID-19 yang merebak melintasi batas negara, kepentingan nasional, ideologi, dan aliansi politik. Wabah global ini bukanlah hal yang baru, sebab dunia pernah mengalami wabah atau virus-virus, yaitu virus sindrom saluran pernapasan akut ras, Ebola, penyakit kuku dan mulut, flu babi, dan penyakit atau virus lainnya. Namun, semua itu belum berkaitan dengan isu keamanan dalam makna luas karena relasi keamanan manusia dan negara belum memperoleh perhatian setelah munculnya karya Barry Busan pada akhir dekade 1980. Di sini juga berkaitan dengan COVID-19 bukanlah invasi militer seperti Perang Dunia Kedua atau Perang Teluk, melainkan pandemi tanpa sebuah negara manapun bebas dari ancaman atau dapat bersikap netral atau anti perang. Di sini juga dijelaskan di negara Prancis, masyarakat takut pergi ke balik pungutan suara pemilihan umum sehingga bisa mengganggu legitimasi politik dan mekanisme demokrasi. Perdana Menteri Prancis Macron perlu mengingatkan warga Prancis agar tetap pergi ke balik suara yang sama pentingnya dengan belanja bahan pokok. Di luar kegiatan yang diserukan harus dihentikan untuk sementara karena dunia tampaknya mulai memaklumi cara represif karena globalisasi yang tepat belakangan ini juga membuat kontaminasi penyakit lebih cepat dan begitu meluas. Wabah corona ini dan mobilitas penduduk yang sulit dibatasi pada era globalisasi ini telah kembali memakna pemerintah tanpa bertindak. Represif supaya keputusan efektif. Itu juga akan dilakukan pemerintah Amerika. Jadi pandemi COVID-19 telah berimplikasi pada relasi Amerika, China, Amerika, Eropa, Italia, dan negara lainnya. Di Indonesia, solusi lockdown, bahkan yang lebih ramah, social distancing, menjadi sensitif dan segera disambut secara reaktif di tingkat akar rumput. Seperti pada masa pemilihan presiden, masyarakat menjadi tidak rasional dan terkunci oleh pertarungan politik, bukan lagi mendorong mencari solusi atas keamanan manusia secara lebih efektif. Kebijakan dekontaminasi COVID-19 dengan lockdown terbatas bukan bagian dari blunder dan langkah-langkah konspirasi untuk menjatuhkan Jokowi. Masalah keselamatan manusia lebih utama daripada kepentingan politik, pribadi, dan kelompok. Di sini menjelaskan juga COVID-19 tidak akan memilih siapa korban mereka, pendukung pemerintah atau kelompok oposisi. Masyarakat tampaknya masih belum memahami bisa memahami bahwa keamanan manusia telah menjadi isu global terperangkap oleh perseteruan Anies Jokowi yang seharusnya sudah usai, tapi berlanjut karena perkembangan isu sektarisme yang meningkat. Di sini juga lockdown terbatas
karena mandiri atau sukarela diperlukan untuk negara seluas Indonesia dengan jumlah penduduk tingkat kepadatan yang tinggi. Implikasi serangan wabah atau COVID-19 yang terburuk belum muncul di Indonesia. Di Cina tampaknya sudah mulai terkontrol. Sementara itu, di dunia ilmu kedokteran, pertarungan studi dan riset terus berlangsung merebutkan pangkuan pengakuan dan hak paten. Siapa yang sukses menemukan vaksin anti COVID atau obat pencegah virus corona. Semua negara harus siap menghadapi kerugian ekonomi besar, termasuk Cina. Amerika sendiri, negara kapitalis utama dunia, telah siap menutup Las Vegas yang selama ini tidak pernah tidur. Sedangkan Indonesia masih tergagap merespon kedaruratan kompleks akibat COVID-19 karena keterbatasan pemerintah dalam memahami ancaman keamanan non-tradisional pada era hubungan internasional di masa ini. Yang kedua, berkaitan dengan solusi kreatif untuk menyelesaikan masalah ini kepada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat. Solusi ini pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mengambil langkah-langkah preventif agar dapat memutuskan rantai penularan corona. Salah satunya adalah dengan menerapkan kerja di rumah atau work from home. Kebijakan ini menyusul penetapan WHO yang menyebut COVID-19 sebagai pandemi global. Arah Presiden Joko Widodo, maka Kementerian Padiagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyiapkan kebijakan nasional tentang penyesuaian sistem kerja ASN selama merebaknya kasus COVID-19 sebagai pedoman atau instansi pemerintah. Kebijakan ini juga tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB nomor 19 tahun 2020 dalam pencegahan COVID di lingkungan instansi pemerintah harus melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah atau tempat tinggalnya agar bagi ASN sebagai upaya pencegahan dapat meminimalisasi penyebaran COVID atau virus corona 19. Begitupun juga kepada seluruh masyarakat yang melakukan aktivitas di luar harus dapat dihentikan tanpa harus ada perkumpulan di berbagai tempat dan menghindari dari berbagai keramaian, agar diwajibkan kepada seluruh masyarakat harus melakukan semua aktivitas di rumah hingga wabah virus corona ini dimusnahkan. Di sini juga Presiden Joko Widodo menerbitkan Kapres nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas untuk mempercepat penanganan wabah virus ini. Dalam Kapres itu juga Presiden menegaskan kepada kepala-kepala badan nasional untuk menanggulangi bencana atau BPNPB percepatan penanganan coronavirus di Asia 2019 guna mengatasi penyebaran virus penyebab penyakit COVID-19. Masyarakat dapat menjaga kesehatan tetap optimis dan menjaga kebersamaan sosial, yaitu masyarakat harus mengikuti himbauan pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden Joko Widodo
agar menghimbau kepada seluruh masyarakat melakukan semua aktivitas di rumah masing-masing dan menghindari keramaian. Di situ juga di luar itu juga masyarakat harus melakukan gaya hidup sehat dan agar dapat terhindar dari virus corona atau wabah COVID-19. Di sisi lain juga pemerintah menghimbaukan kepada semua masyarakat harus menerapkan berbagai macam pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, seperti rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, serta menerapkan etika batuk yang benar jadi upaya terbaik menghindari paparan virus corona jenis baru. Selain itu juga masyarakat juga harus menjaga kebersihan tubuh, imunitas tubuh yang baik agar dapat mengusir virus corona dari tubuh kita. Sekian dan terima kasih penjelasan saya yang berkaitan dengan demikian penjelasan dari saya yang berkaitan dengan kemunculan virus corona, yang berkaitan dengan perang ideologi global. Terus yang kedua tawaran solusi yang aplikatif untuk menyelesaikan masalah kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta masyarakat. Terus yang ketiga, menjelaskan masyarakat dapat menjaga kesehatan, tetap optimis dan menjaga kebersamaan sosial. Sekian dan terima kasih.